kita belajar tentang gerak parabola. Gerak parabola ini dihasilkan dari dua gerak, yaitu GLB dan GLBB. Kemudian nanti dia ada arah mendatar sumbu X dan ada arah vertikal sumbu Y. Misalkan di sini ada benda, ini kita tembakkan sehingga dia membentuk sudut elevasi alfa. Kita katakan kecepatannya ini adalah V0, sudut elevasinya adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan terhadap arah mendatar. Ini adalah alfa. Arah ke atas tadi kita katakan ini gerak lurus berubah beraturan, dan arah mendatar kita katakan ini gerak lurus beraturan atau GLB. Kemudian kecepatan ini nanti kita urai dengan nama Vx terhadap sumbu X. Jadi setiap nanti yang mau dicari terhadap sumbu X, kita selalu gunakan Vx. Karena dia berada di samping sudut, berarti kita gunakan cos V0 cos alfa. Sedangkan untuk arah vertikal atau GLBB tadi, kita gunakan ini adalah V0Y. Kita menggunakan V0 di sini, sedangkan di sini tidak. Ini hanya menandakan karena arah mendatar kecepatan konstan, sedangkan arah vertikal ini kecepatannya berubah. Di samping tadi sudah menggunakan cos, sedangkan di depan tentu menggunakan sin. Maka kita tuliskan V0Y sama dengan V0 sin alfa. Kemudian untuk titik tertinggi H maksimum perlu diingat kecepatan akhirnya VTY sama dengan 0. Tetapi terhadap arah mendatar karena GLB masih ada kecepatan Vx. Jadi diingat, untuk gerak parabola di titik tertinggi kecepatan benda tidak sama dengan 0. Masih ada kecepatan terhadap sumbu X atau arah mendatar X. Nilainya ini sama ya, Vx di sini dengan Vx di sini. Jadi dari video kita sebelumnya yang linknya telah dicantumkan di deskripsi, nanti dilihat di situ pembuktian tentang rumus H maksimum. Bisa kita tuliskan H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Karena arah ke atas, maka kita tambahkan V0Y. Jadi kita buatkan H maksimum V0Y itu adalah V0 sin alfa. Kita masukkan ke sini, kita kuadrati. Hasilnya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Oke, ini yang mau kita gunakan nanti untuk menghitung H maksimum. Ya, semua rumus yang ada di GLBB bisa digunakan ke sini. Tinggal dipergunakan sesuai dengan apa yang ditanya. Oke. Jika ditanya berapa waktu sampai titik tertinggi, kita gunakan rumus yang kedua. Kemarin ya, yang di video kita rumus yang kedua di sana. VTY sama dengan V0Y dikurang GT H maksimum. Atau kemarin kita tulis VT sama dengan V0 dikurang GT. Pada saat H maksimum, tentu kecepatan akhirnya sama dengan 0. Yang ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa G kali TH max sama dengan V0Y. Tinggal pindahkan aja ini ke sebelah kiri. Ini hasilnya. Sekarang TH max sama dengan V0Y dibagi G. V0Y tadi adalah V0 sin alfa. Kita masukkan ke sini V0 sin alfa per G. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai titik tertinggi adalah V0 sin alfa per G. Waktu selama di udara atau waktu sampai X maksimum. Jadi kalau ditanya selama di udara dengan X maksimum itu sama. Kita buat ke sini, Tx max sama dengan 2 kali waktu sampai titik tertinggi nih. Ya, waktu sampai X maksimum 2 kali waktu sampai titik tertinggi. Berarti tinggal kita buat Tx max sama dengan 2 kali Th max. Kita masukkan Th max-nya, berarti hasilnya sama dengan 2 kali V0 sin alfa per G. Jadi inilah waktu selama di udara atau untuk X maksimum. Sekarang kalau ditanya X, rumus GLB V kali T, atau karena dia terhadap sumbu X, Vx dikali T. Vx tadi adalah V0 cos alfa. Tinggal kita masukkan dikali T.
Kalau ditanya X maksimum, berarti kita ganti ini T sampai X maksimum. T sampai X maksimum tadi adalah 2 kali V0 sin alpha per G. Kita masukkan ke sini. V0 cos alpha dikali 2 kali V0 sin alpha per G tadi. V0 dikali V0 sama dengan V0 kuadrat. Cos alpha dikali sin alpha itu setengah sin 2 alpha. Setengahnya habis kedua ini. Jadi, tinggal sin 2 alpha per G. Ini digunakan untuk menghitung X maksimum. Kita lihat ke soal supaya lebih gampang. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak tembak peluru dalam arah mendatar adalah 1000 meter, maka kecepatan awal peluru adalah. Kita lihat pembahasannya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. X maksimumnya 1000 meter, kemudian sudut elevasinya 45 derajat. Yang ditanya adalah berapa kecepatan mula-mula. Oke, tinggal kita masukkan aja ke rumus kita. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. X maxnya ini sama dengan 1000 tadi, sama dengan V0 kuadrat sinus 2 kali sudut elevasinya 45 per 10. Ini tinggal kita kalikan ke sebelah kiri, berarti hasilnya 10.000. Sama dengan V0 kuadrat sinus 2 kali 45, 90. Sin 90 sama dengan 1. Jadi tinggal V0 kuadrat sama dengan 10.000. Kita akari, berarti akar 10.000 sama dengan 100. Jadi kecepatan mula-mulanya 100. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini dikatakan peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka besar sudut elevasi penembakan adalah. Kita lihat pembahasannya. Di sini yang diketahui ada V0 sebesar 1,4 tadi kali 10 pangkat 3 meter per sekon, ada X 2 kali 10 pangkat 5 meter. Kemudian G 9,8 dan yang ditanya adalah sudut elevasi. Maka kita lihat dari persamaannya. Untuk X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Kita masukkan X maxnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 tadi. Kemudian V0-nya 1,4 kali 10 pangkat 3 di sini kuadrat, ini juga kita kuadratkan. Sin 2 alpha per 9,8. Oke, kita kuadratkan berarti 2 kali 10 pangkat 5 tetap yang ini. 1,4 ini kita kuadratkan sama dengan 1,96 kali 10 pangkat 6. Sin 2 alpha per 9,8. Berarti ini bisa kita coret. 1,96 dibagi 9,8 sama dengan 0,2. 0,2 dikali 10 pangkat 6 berarti 2 kali 10 pangkat 5. Jadi kita tulis 2 kali 10 pangkat 5 di sini. Di sebelah kanan ini juga 2 kali 10 pangkat 5 karena pangkatnya 1 kita kalikan ke sini. Hasilnya seperti berikut. Oke, ini tinggal kita coret. Hasilnya 1 sama dengan sin 2 alpha. 1 ini adalah sin dari 90, jadi 2 alpha sama dengan 90. Alpha sama dengan 45 derajat. Jawabnya adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 9,8 meter per sekon membentuk sudut sin alpha sama dengan 4/5. G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan lapangan golf datar. Maka lama waktu yang diperlukan bola golf sampai di permukaan lapangan lagi adalah yang diminta waktu selama di udara atau T sampai X maksimum. Oke, pembahasannya tinggal kita masukkan ke persamaan T sampai X max berarti sama dengan 2 kali V0 sin alpha per G. Kita masukkan berarti dx max sama dengan 2 kali kecepatannya tadi 9,8 nih kita masukkan sin alpha 4/5 G nya 9,8 tinggal kita coret ini habis berarti 2 kali 4 8 kita tuliskan 8/5
sama dengan 1,6 sekon. Inilah waktu selama di udara, karena lama waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai di permukaan lapangan lagi. Oke, jawabnya adalah yang C. Sangat mudah ya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.